Menarik kita untuk mengevaluasi kinerja kabinet menjelang 100 hari karena banyak yang menilai bahwa yang bekerja sekarang ini hanya Presiden Prabowo dan beberapa orang menteri saja, sementara wakil presiden Gibran Rakabuming dan juga para menteri serta pejabat lainnya itu tidak bekerja. Kalau Anda sendiri bagaimana menilainya dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Ya, 100 hari sebentar lagi tercapai dan evaluasi akan diberikan pasti juga oleh dunia internasional. Kalau dunia dalam negeri tentu mulai dievaluasi oleh para pemerhati kritis, para jurnalis kritis. Tetapi yang lebih berbahaya kalau evaluasi dunia itu paralel dengan hasil evaluasi dari netizen hari-hari ini. Dan sangat mungkin akan dianggap bahwa ya Presiden Prabowo ternyata masih merupakan kelanjutan dari kebijakan atau watak Presiden Jokowi sebelumnya. Kan itu akan jadi ya mungkin jadi satir, tetapi lebih dari itu tidak ada sinyal bahwa akan ada harapan. Kan persepsi terhadap keburukan kepemimpinan presiden sebelumnya, Presiden Jokowi itu sudah menyebar bahkan ke seluruh dunia. Jadi persepsi itu sudah terbentuk. Nah, kalau persepsi ini kemudian ditempelkan di dalam pemerintahan yang ada sekarang, maka pemburukan persepsi ini justru akan menghasilkan negatif campaign buat Indonesia di luar negeri. Jadi sekali lagi kita menunggu sebetulnya semacam langkah yang lebih radikal dari Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa kami ada di dalam arah yang berbeda tuh. Jadi kalau arahnya sama dengan Presiden Jokowi, yaitu artinya Pak Prabowo tidak punya elemen of surprise dalam upaya untuk menghasilkan harapan. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sebetulnya jadi headline di dalam minggu-minggu ini, terutama menjelang tercapainya 100 hari yang biasanya dianggap sebagai hari percobaan, tapi kemudian setelah itu harus ada sistem baru, harus ada groupings baru di dalam kabinet. Dan sangat mungkin justru groupings itu meninggalkan sifat-sifat tukar sama politik. Jadi bisa betul-betul Pak Prabowo menyadari bahwa kabinet ini mesti disusun berdasarkan meritokrasi, berdasarkan keahlian birokratik, teknokratik, bukan berdasarkan kesukaan pada seseorang hanya karena yang bersangkutan ikut di dalam memenangkan Pak Prabowo. Tentu bukan itu yang dimaksud dengan sistem kabinet yang betul-betul berwatak dan berkapasitas. Demikian juga kehadiran dari partai-partai pendukung yang sangat mungkin juga mengganggu karena tukar tambah kebijakan itu lebih didasarkan pada upaya untuk sebetulnya potensial korupsi ketimbang untuk memaksimalkan kapasitas negeri ini dalam persaingan global. Jadi kelihatannya Pak Prabowo akan masuk di dalam upaya untuk merasionalkan kabinetnya sendiri. Saya pakai aja istilah merasionalkan kabinetnya sendiri. Dan rasionalisasi juga selalu diterjemahkan sebagai penghematan sekaligus pemurnian kapasitas sekaligus perampingan tubuh kabinet yang memang terlalu gemuk hari-hari ini.